Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelku. Kali ini seperti video sebelumnya, kami akan membahas mengenai bagaimana mengimplementasi sistem informasi manajemen pada perusahaan PT Garuda Indonesia. Langsung saja kita simak. PT Garuda Indonesia Tbk merupakan salah satu maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline atau maskapai dengan pelayanan penuh. Saat ini Garuda Indonesia telah mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional termasuk Asia. Dalam hal ini ada Asia Tenggara, Timur Tengah, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Dan ada juga Australia serta Eropa. Sebagai bentuk kepeduliannya akan keselamatan, Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikasi IATA Operational Safety Audit atau IOSA yang membuktikan bahwa maskapai ini telah memenuhi standar internasional di bidang keselamatan dan keamanan. Pembahasan yang pertama adalah pengembangan bisnis melalui sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Garuda Indonesia Experiences. Layanan baru ini menawarkan konsep yang mencerminkan keramahan asli Indonesia dalam segala aspek. Untuk mendukung layanan ini, semua armada baru dilengkapi dengan interior paling mutakhir yang dilengkapi LCD TV layar sentuh individual di seluruh kelas eksekutif dan ekonomi. Selain itu, penumpang juga dimanjakan dengan Audio and Video on Demand atau AVOD, yaitu sistem hiburan yang menawarkan berbagai pilihan film atau lagu sesuai pilihan masing-masing penumpang. Selanjutnya adalah Garuda Online Sales atau GOS. Merupakan salah satu saluran distribusi penjualan pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang bertanggung jawab dalam membuat perencanaan, menetapkan kebijakan-kebijakan, melakukan evaluasi, serta memperluas penjualan dan kegiatan pemasaran melalui GOS member dengan menggunakan media internet. Garuda Online Sales atau GOS adalah fasilitas bagi mitra usaha atau GOS member untuk dapat melakukan transaksi reservasi tiket pesawat Garuda Indonesia melalui media internet. Proses dari transaksi tersebut meliputi booking hingga pembayaran tiket pesawat secara online atau online payment. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen pada penerbangan. Secara umum dibagi dalam dua sistem, yaitu yang pertama sistem front office, yaitu sistem yang menyangkut dan bersentuhan langsung dengan pelanggan. Contohnya sistem reservasi, check-in system, boarding system, website online, payment online, ticketing system, SMS booking, global distribution system, dan lain-lain. Yang kedua adalah sistem back office, yaitu sistem yang mendukung jalannya operasional perusahaan, misalnya software accounting, human resources information system, ERP system, control maintenance aircraft, aircraft schedule software, customer database, aircrew monitoring system, dan lain-lain. Sistem di perusahaan maskapai sangat kompleks. Sistem harus mampu mengintegrasikan sistem front office dan sistem back office. Untuk pembahasan kedua, yaitu bagian sistem informasi yang terlibat dalam bisnis perusahaan. Sistem dari sudut pandang yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sudut pandang fungsional, dan yang kedua yaitu sudut pandang konstituen. Untuk sudut pandang fungsional, yaitu yang pertama sistem penjualan dan pemasaran, sistem manufaktur dan produksi, sistem keuangan dan akuntansi, serta sistem sumber daya manusia. Kemudian, sistem dari sudut pandang konstituen, yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi, yang kedua sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan, serta sistem pendukung eksekutif.
Pembahasan 3, bagian sistem informasi yang memberikan manfaat bagi pengembangan bisnis perusahaan. Internet dan organisasi. Internet berguna meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, distribusi informasi, pengetahuan untuk organisasi, untuk mengurangi biaya transaksi, serta keagenan yang dihadapi kebanyakan organisasi. Dampak ekonomi. Ukuran perusahaan biasanya berkembang untuk mengurangi biaya transaksi. Dampak organisasi dan perilaku. Yang pertama, teknologi informasi meratakan organisasi, yaitu meratakan hierarki dengan cara memperluas distribusi informasi dengan tujuan memberikan kekuatan kepada karyawan dan efisiensi manajemen meningkat. Yang kedua adalah organisasi pasca industri. Wewenang semakin bergantung kepada pengetahuan DNA kompetensi. Yang ketiga, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan dengan beberapa cara untuk membawa perubahan dengan mengubah teknologi, tugas, struktur, dan orang-orang secara bersamaan. Sistem informasi mempengaruhi organisasi. Yang pertama, teori ekonomi dan teori ekonomi mikro, di mana membicarakan keikutsertaan sejumlah manajer menengah dan pekerja khusus yang lebih sedikit pada saat teknologi informasi menggantikan tenaga kerja manusia. Teori biaya transaksi dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya transaksi dan membuat lebih bernilai bagi perusahaan untuk melakukan kontak dengan pemasok luar. Teori agensi untuk mengurangi keseluruhan biaya manajemen dan memungkinkan untuk meningkatkan revenue. Teori perilaku dalam arti pengaruh teknologi informasi adalah sebuah refleksi dari apa yang direncanakan atau diinginkan organisasi dan perancang sistem. Teori keputusan dan pengawasan yang membuat keputusan di bawah kondisi yang tidak pasti dan beresiko serta tetap berada di bawah batasan rasionalitas. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan 4 tentang perbedaan penggunaan sistem informasi yang digunakan perusahaan PT Garuda Indonesia dengan para pesaingnya. Yang pertama, Garuda Indonesia merupakan BUMN pertama yang mengimplementasikan sistem Cold Office Collaboration. Ya, sebagai maskapai flag carrier nasional Garuda Indonesia yang memiliki visi IT-based airline yang selalu terdepan dalam melakukan terobosan dan inovasi untuk menerapkan teknologi guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Teknologi informasi berbasis COC atau Cold Office Collaboration ini mulai berkembang di dunia termasuk di Indonesia. Perusahaan yang menerapkan teknologi informasi berbasis Cold Office Collaboration ini tentunya akan mendapatkan banyak kemudahan dan kelebihan, khususnya dari sisi efisiensi cost infrastruktur. Selanjutnya, Garuda Indonesia menjadi salah satu BUMN pertama yang mengembangkan IT berbasis cloud computing. Ya, sebagai perusahaan global, penggunaan cloud computing ini merupakan keharusan bagi Garuda Indonesia saat ini yang mengimplementasikan IT berbasis cloud computing yang juga bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan layanannya, khususnya percepatan dan kemudahan layanan kepada para pengguna jasa. Penggunaan internet berbasis cloud computing ini memberikan benefit bagi Garuda Indonesia, khususnya meningkatkan kapasitas penyimpanan data perusahaan tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk investasi pembelian peralatan tambahan. Data ini juga bisa diakses secara real time, kapanpun dan dimanapun oleh karyawan karena terkoneksi dengan internet. Dan juga selain itu, data juga lebih terjamin keamanannya apabila disimpan secara on-call. Keamanan data perusahaan terlindungi, khususnya ketika terjadi bencana alam. Mari kita bedah strategi sistem informasi manajemen yang tepat bagi perusahaan agar kompetitif dan mendukung kinerja perusahaan.
Yang pertama, e-business system. E-business system adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perencanaan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, infrastruktur, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang dikomputerisasi. Yang kedua, e-business dalam PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antar proses dan interface dari aplikasi e-business, yaitu mulai dari bagaimana customer relationship management perusahaan, hubungan dengan pemasok bahan bakar pesawat, e-commerce pada partner relationship management, human resource development, sistem Garuda Indonesia. Yang ketiga adalah customer relationship management atau CRM. CRM berkaitan dengan kegiatan penjualan terpadu, marketing, dan strategi pelayanan kepada pelanggan. Melalui CRM, Garuda Indonesia menggunakan jaringan pelanggan yang ada saat ini untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, memperoleh informasi yang lengkap untuk memberikan pelayanan prima, dan sekaligus memperkenalkan channel produser yang konsisten. Yang keenam adalah e-procurement dalam supply chain management sistem PT Garuda Indonesia. Dari semua hubungan e-bisnis yang dilakukan oleh Garuda Indonesia, transaksi B2B menghasilkan nilai bisnis yang paling tinggi. Maka Garuda Indonesia memutuskan untuk mengembangkan kinerja operasional dalam proses pembelian dengan menetapkan e-procurement system. E-procurement telah membantu Garuda Indonesia dalam menjalin kesepakatan kontrak, meningkatkan komunikasi dengan pemasok terkait dengan proses pembelian, dan juga membantu Garuda dalam mengeliminasi eksternalitas yang bersifat negatif. Yang ketujuh, e-commerce dalam partner relationship management PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mengembangkan dua jenis e-commerce, yaitu B2B dan B2C. B2B dilakukan dengan menyediakan corporate online dan agensi online, sedangkan B2C dilakukan dengan personal online booking. Yang terakhir adalah human resource management system pada PT Garuda Indonesia. Unit SDM melakukan transformasi peran dan fungsinya agar menciptakan nilai tambah sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar dapat memudahkan proses penerjemah visi, misi, dan sasaran bisnis kepada seluruh pihak internal. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu PT Garuda Indonesia, perusahaan perseroan terbuka, merupakan perusahaan maskapai penerbangan yang pertama kali di Indonesia. Perusahaan ini berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen. Semua sistem yang digunakan untuk mempermudah segala akses, baik untuk kemudahan para pekerja dalam mengelola perusahaan, maupun member kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Berdasarkan dari artikel tersebut, penulis dapat memberikan saran dan berharap bahwa Garuda Indonesia kini dapat berkembang dengan baik dengan melakukan perbaikan kualitas secara menyeluruh dengan memberikan excellent service bagi seluruh penumpang sehingga visi Garuda Indonesia untuk menjadi perusahaan penerbang yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Dan Garuda Indonesia tidak boleh cepat merasa puas akan keberhasilan yang ia raih. Agar visi tersebut semakin nyata dalam perjalanan hidup Garuda Indonesia, sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia sebagai maskapai penerbangan Indonesia yang terbukti dapat bersaing dengan maskapai penerbangan internasional di kancah penerbangan internasional. Sekian video dari kelompok kami, jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat dan terima kasih.